Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 K2D3 Akuntansi Angkatan 2018 akan membagikan tutorial AkuretLab. Perkenalkan, nama saya Wulan Anggraini, NPM 18101002037. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Septia Prihayana, NPM 2030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listia Pamiliani, NPM 1810102038. Nama saya Falah Kinanti, NPM 2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan cara memasukkan data yang Anda miliki ke dalam aplikasi AkuretLab. Pertama, silakan Anda klik buat database. Kemudian, isi nama database Anda dengan Accurate, misal _kelompok 10. Kemudian kode agen silakan Anda kosongkan saja dan klik OK. Kemudian akan muncul seperti ini pada tampilan layar aplikasi Anda. Kemudian nama perusahaan silakan isi dengan PT Indo April _kelompok 10. Kemudian tanggal pembukuannya isi dengan tanggal 1 Januari 2019. Klik OK. Kemudian setup. Nah, Anda akan kembali ke menu utama. Silahkan Anda klik pengaturan. Kemudian silakan Anda isi semua kolom yang tersedia, yaitu nama perusahaan diisi dengan PT Indo April. Berikut tampilan setelah semua data diisi. Kemudian silakan Anda klik checklist di bagian atas ujung kanan dan klik OK dan kembali ke menu utama. Sekarang Anda klik pada menu pengguna. Maksud saya Anda klik pada menu pelanggan. Kemudian Anda klik tanda yang 3 titik ini, pilih ubah, isi dengan nama pelanggan yang tertera pada soal, yaitu Alien Semarang. Kemudian silahkan Anda klik simpan. Oke, kemudian klik lagi lihat. Nah, sekarang kita masukkan saldo piutang awalnya. Klik tambah plus. Tanggalnya tetap 1 Januari 2019. Nilai saldo sebesar Rp300.000. Oke. Kemudian kita kembali. Nah, inilah tampilan dari profil agen Semarang yang memiliki piutang sebesar Rp300.000. Untuk selanjutnya, silakan kerjakan dengan cara yang sama seperti tadi. Berikut tampilannya setelah Anda mengisi semua data-data dari pelanggan. Kemudian silakan balik ke menu utama. Kita pilih pada menu pemasok. Sekarang kita klik
nama pemasok kita isi dengan PT Holland Bakery. Kemudian klik simpan. Oke, klik lagi pada lihat. Nah, ini kita isi saldo hutang awalnya sebesar Rp300.000. Tanggalnya tetap 1 Januari 2019. Oke. Kemudian oke. Nah, kita kembali. Inilah tampilan dari data akun yang dimiliki oleh PT Holland Bakery, yaitu memiliki hutang sebesar Rp300.000. Untuk pengerjaan selanjutnya, silakan kerjakan dengan cara yang sama seperti tadi. Berikut tampilannya setelah Anda mengisi semua data pemasok. Kemudian selanjutnya silakan kembali ke menu awal dan pilih modal. Nah, nilai modal ini kita isi sesuai dengan soal, yaitu sebesar Rp28 juta. Klik masukkan. Nah, oke. Kemudian silakan Anda tekan tanda tambah di bawah dan pilih kas. Kemudian tanggalnya kita sesuaikan, yaitu 2 Januari 2019. Oke. Kemudian nilainya sebesar Rp10 juta. Sesuai dengan soal yang ada, catatannya yaitu kas kecil. Kemudian klik simpan. Nah, oke. Selanjutnya, silakan klik tombol tanda plus lagi. Kita pilih yang bank. Nah, tanggalnya kita sesuaikan lagi sama seperti tadi, yaitu 2 Januari 2019. Klik OK. Kemudian nilainya sebesar Rp18 juta. Catatannya yaitu kas bank simpan. Nah, beginilah tampilannya dari modal. Setelah selesai, silakan Anda kembali ke menu utama dan pilih menu gudang. Dalam soal ada 3 gudang, yaitu utama, cadangan, dan center. Karena utama sudah tertera pada aplikasi, kita tinggal tambahkan gudang cadangan, kemudian simpan, kemudian buat lagi yang baru dengan nama gudangnya center, simpan. Nah, seperti ini. Kemudian silakan Anda balik lagi ke menu utama dan pilih pada menu kategori barang. Nah, pada menu kategori barang di soal tertera yaitu barang dagang. Silakan Anda ganti namanya menjadi barang dagang. Kemudian simpan. Nah, akan menjadi seperti ini. Oke. Kemudian silakan Anda kembali lagi ke menu utama. Kali ini kita pilih pada kategori biaya. Nah, bisa Anda lihat bahwa banyak sekali kategori biaya yang terdapat pada aplikasi ini. Namun, kita akan buat yang baru sesuai dengan soal. Silakan tekan tanda tambah plus, kemudian Anda tuliskan biaya ongkos kirim. Kemudian simpan. Nah, selanjutnya tambahkan lagi dengan nama biaya kebersihan. Oke. Dan yang terakhir kita beri nama yaitu biaya servis. Simpan. Nah, seperti ini akan tampilannya muncul maksudnya ke bawah. Nah, ini akan muncul nama kategori biaya baru yang baru kita tambahkan tadi. Selanjutnya yaitu pengaturan bahan atau barang. Untuk mengisi bahan atau barang, kita klik menu stok pada menu utama dengan tampilan seperti ini. Untuk menambahnya, kita klik tanda plus. Isi nama barang sesuai dengan soal.
dan kategori barang dagangan dengan satuannya unit. Harga jualnya yaitu 8.000. Jangan lupa kelola stok, kita beri tanda centang agar lengkap tampilannya. Dengan stoknya 500, harga belinya yaitu 6.000 pada gudang utama. Setelah semua selesai diisi, kita klik simpan. Setelah sukses, kita klik OK. Begitupun dengan bahan-bahan selanjutnya. Selanjutnya pengisian transaksi pembelian dengan cara klik pembelian pada menu awal seperti ini. Untuk menambahkan transaksi pembelian bisa kita klik tanda plus yang ada di bawah kanan handphone. Dengan tampilan seperti ini, kita isi datanya sesuai dengan soal dengan nama pemasok yaitu CV Gagah Permata. Alamat penagih bisa kita kosongkan, kemudian dengan tanggalnya pada tanggal 5 Februari 2019. Untuk penanggalan jangan sampai salah ya. Setelah pengaturan selesai, kita bisa klik OK. Dengan nomor faktur 001 karena ini transaksi awal dengan syarat 45 hari pada gudang utama sesuai dengan soal. Setelah data terisi semua, bisa kita klik lanjut. Tambahkan barang dengan sesuai dengan soal. Barang itu ada dua, yaitu A dan B. Kita tambahkan barang A terlebih dahulu dengan cara klik barang A. Untuk mengisi barang A, kita klik barang A, lalu isi data barang A sesuai dengan soal dengan unitnya yaitu 100, harga unitnya 6.000 dengan diskon 5%, tetapi kita ubah dulu tanda persen. Setelah terisi, bisa kita klik OK. Kemudian kita tambahkan barang B. Caranya sama seperti tadi. Barang B dengan unit 150, harga unitnya yaitu 8.000 dengan diskon 5%. Setelah data B terisi semua, bisa kita klik OK. Setelah seperti ini, bisa kita klik lanjut. Apabila ada catatan dan diskon, kita cantumkan, tapi di soal tidak terdapat catatan dan diskon, maka kita kosongkan saja. Untuk soal ini menggunakan termin yaitu kredit, maka kita klik simpan. Jika ada peringatan seperti ini, lalu kita klik ya. Jika sudah sukses, kita pencet OK. Langkah selanjutnya yaitu melakukan transaksi pembayaran hutang dengan cara klik pembelian. Setelah seperti ini, kita pilih hutang dan kita lihat soalnya terlebih dahulu. Soal yang pertama yaitu UD Resturaya pada tanggal 1 Januari 2019 melakukan
pembayaran secara tunai sebesar 400.000, maka kita klik pada Restu Raya. Pembayarannya kita pilih yang 400 dengan sejumlah 400.000, lalu kita klik bayar secara tunai, dan kita setelah diklik secara tunai, kita klik bayar. Setelah ada peringatan berhasil seperti ini, kita klik OK. Pada saat terdapat biaya angkut sebesar 50.000, untuk memasukkan biaya tersebut, bisa kita klik biaya pada menu awal dengan tampilan seperti ini. Untuk menambahkannya, klik tanda plus pada bagian bawah kanan handphone dan masukkan data sesuai dengan soal dengan kategori biaya, yaitu biaya ongkos kirim, pembayarannya dari kas karena secara tunai, kemudian masukkan tanggal transaksinya, yaitu pada tanggal 5 Februari 2019. Setelah pengaturan tanggal selesai, bisa kita klik OK dengan jumlah 50.000. Catatannya bisa kita kosongkan. Apabila data sudah terisi semua, kita bisa klik simpan. Setelah dinyatakan berhasil, kita klik OK. Kemudian kita akan mengerjakan transaksi penjualan dengan cara klik penjualan pada menu utama, lalu klik plus icon plus pada kanan bawah layar HP Anda, lalu pilih barang A dan B, masukkan ke keranjang. Nah, ini otomatis ya, masuk ke keranjang. Lalu klik ikon rumah pada kanan atas layar handphone Anda. Pilih gudang, yaitu utama. Lalu klik ikon huruf P sebelah ikon rumah. Kita masukkan Agen Semarang, lalu klik ikon keranjang yang ada di bawah, lalu kita tarik tanda panah ke atas untuk tampilan yang lebih lengkapnya. Ubah tanggal transaksi, yaitu 10 Februari 2019. Syarat pembayaran yang tertera pada soal yaitu 45 hari. Jika ada catatan, silahkan tulis catatannya. Untuk alamat penagihannya, kita kosongkan saja. Diskonnya yang tertera pada soal yaitu 2%, maka pilih icon persen, lalu tulis 2. Setelah itu kita ubah unit barang A, yaitu 100 dengan diskon 2%, dan bahan B jumlah barangnya yaitu 75,
dengan diskon 2% juga. Jika pada soal tertera termin, maka kita klik simpan. Jika sudah ada tanda peringatan apakah Anda ingin menyimpan faktur, maka klik ya. Dan sukses! Data yang sudah kita masukkan sudah masuk ke dalam data yang sudah tertera. Maka tampilannya akan seperti ini ya. Lakukan hal yang sama pada transaksi-transaksi berikutnya yang tertera pada soal. Selanjutnya, kita akan mengerjakan transaksi pembayaran piutang, yaitu dengan cara klik ikon kas dan bank pada menu utama, lalu pilih kas, lalu klik ikon titik 3 yang ada di kanan atas layar HP Anda, lalu pilih penerimaan non penjualan, lalu pendapatannya diisi dengan pendapatan di luar usaha lainnya sejumlah 5.104.000 dengan catatan diterima dari agen Salatiga. Oke. Sukses. Begitu caranya. Lalu lakukan hal yang sama pada transaksi-transaksi berikutnya. Baik, untuk transaksi selanjutnya yaitu transaksi yang berkenaan dengan penerimaan lewat bank. Jadi untuk transaksi penerimaan lewat bank itu kita bisa lihat di menu awal dengan mengeklik kas atau bank, lalu akan muncul nominal kas dan nominal bank. Karena ini penerimaan lewat bank, maka kita pencet yang bank. Lalu untuk menambahkannya kita dapat memilih titik 3 yang berada di pojok kanan atas. Lalu kita pilih untuk penerimaan non penjualan. Lalu di sini pendapatan luar usahanya kita pencet dan kita isi pendapatan di luar usaha. Pendapatan di luar usaha. Lalu tanggalnya kita sesuaikan dengan soal, yaitu tanggal 4 Februari 2019. 4 Februari 2019 sejumlah 500.000. Untuk catatan bisa dikosongkan, lalu klik OK. Nah, kalau sudah muncul begini berarti sudah tercatat di dalam bank. Lalu yang kedua itu transaksi 12 Februari diterima pendapatan bunga deposito dari bank sebesar 150.000. Itu kita ulang seperti tadi, kita klik 3 titik di pojok kanan atas. Lalu kita pilih penerimaan non penjualan. Lalu yang pendapatan luar usahanya ini kita
klik dan kita pilih yang pendapatan bunga deposito. Tanggalnya kita sesuaikan juga, yaitu tanggal 12 Februari 2019, nominalnya 150.000. Lalu kita oke. Ini sudah sukses, bisa dilihat sudah masuk seperti itu. Selanjutnya untuk transaksi biaya. Untuk transaksi biaya kita kembali ke layar utama, lalu kita bisa masuk lewat ini biaya, kita pencet. Setelah itu untuk transaksi biaya ini ada transaksi biaya pada tanggal 1 Februari itu dibayar biaya gaji pegawai sebesar 2 juta rupiah guna membayar gaji bulan sebelumnya melalui bank. Jadi kita bisa tambah dengan pencet tanda plus di bawah sebelah kanan. Lalu kategori biaya bisa kita cari karena ini kan membayar biaya gaji pegawai, jadi kita cari gaji ini, lalu bayar dari bank. Tanggalnya itu tanggal 1 Januari 2019. Oke, sejumlah 2 juta rupiah. Di sini catatannya kita mau tulis keterangannya, yaitu membayar gaji pegawai bulan sebelumnya. Lalu kalau sudah, bisa kita klik simpan. Oh, ini tanggalnya 1 Februari. Maaf. 1 Februari. Jangan lupa kalau misalkan sudah selesai, bisa dicek kembali. Kalau sudah yakin sesuai dengan yang di soal, baru kita klik simpan. Oke, lanjut. Transaksi biaya berikutnya yaitu pada tanggal 25 Februari 2019 dibayar biaya servis kendaraan motor sebesar 65.000 dengan kas. Jadi bisa kita ulang, yaitu klik tanda plus di bawah. Terus kategori biayanya itu kan biaya servis, kita cari aja servis. Udah muncul, kita pilih. Di soal ditulis bayar dengan kas, maka kita pilih yang kas. Tanggalnya sesuaikan dengan di soal tanggal 25 Februari. Di oke, sejumlah 65.000. Catatannya ini bisa ditulis servis motor. Sudah disimpan. Lalu yang terakhir untuk transaksi biaya pada tanggal 28 Februari dibayar biaya kebersihan bulan Februari sebesar 30.000 dengan kas. Lagi kita bisa tambah kategori biayanya, bisa kita cari kebersihan. Bayar dari kas, tanggalnya 28.
Jumlahnya di sini 30.000. Catatannya bisa kita isi dengan biaya kebersihan bulan Februari. Kalau sudah, disimpan. Bila sudah selesai, kita dapat mengecek laporan keuangan yang ada pada PT Indo April dengan cara mengeklik laporan yang ada pada layar utama. Lalu misal kita mau tahu laba rugi PT Indo April, maka kita buka. Lalu kita bisa sesuaikan tahunnya. Ini ada bulan, kuartal, tahun, dan custom. Saya coba untuk menggunakan yang tahun karena transaksinya itu tahun 2019, maka kita pilih yang 2019. Nah, di situ muncul income perusahaan, expand, net income, bisa dilihat. Lalu untuk melihat laporan neracanya, laporan neraca kita bisa buka. Lalu kita bisa sesuaikan juga tanggalnya, karena tanggal mulai perusahaan itu 1 Januari 2019, maka kita bisa pilih itu di pojok kanan atas ada 3 garis, bisa kita pencet. Lalu kita pilih, karena itu terakhir, transaksi terakhir itu Februari, maka kita pilih 28 Februari 2019. Di oke. Nah, maka akan keluar laporan neracanya, jumlah aset dan jumlah kewajiban dan ekuitas. Keduanya memiliki jumlah yang sama. Lalu untuk laporan penjualan sama, bisa kita klik. Lalu kita sesuaikan juga tanggalnya, karena 2019, karena mulainya tanggal bulan Januari, maka kita pilih Januari 2019. Kita oke sampai dengan 2019 Februari, karena transaksi akhir kita Februari. Kita oke lagi. Nah, grafik penjualannya mengalami peningkatan yang cukup banyak. Lalu untuk laporan terakhir, laporan biaya. Laporan biaya ini kan tidak ada data, kita oke saja. Lalu kita kalau ingin mengetahui, kita bisa cek dengan metodenya sama dengan pada saat penjualan, yaitu 2019 bulan Januari sampai dengan Februari 2019. Lalu bisa kita oke. Nah, di situ muncul laporan biaya pada PT Indo April.